Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa awladihi wa ahli baitihi al-kiram. حجده نفس الزركشي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الآية. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD Kota Serang yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM kita Bapak Haji Wawan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa sama-sama bermuajahah kembali dalam rangka mendekat kepada Allah, dalam rangka tahsinul Quran, dalam rangka kita mencari ridha Allah, dalam rangka kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak kita rasakan, baik yang terlihat ataupun tidak terlihat. Bentuk rasa syukur itu adalah dibalas dengan bentuk taat kita kepada Allah. Salah satunya adalah kita selalu
mengkaji pengajian-pengajian atau mengikuti pengajian-pengajian yang telah diagendakan oleh DKM Masjid Al-Mizan ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur pada Allah di mana pada bulan ini kita memasuki atau sudah berjalan hampir separuh di bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan mendapatkan bulan Ramadan insyaallah ya. Mudah-mudahan umur kita sampai pada bulan Ramadan, karena beberapa sahabat kita sudah ada yang dipanggil oleh Allah. Tadi Kiai Haji Juhri ya, Ustaz Juhri yang di Cirengas itu wafat ya. Beliau barusan kemarin itu berangkat haji ya. Saya sebenarnya kemarin itu ingin jenguk beliau, belum sempat, udah wafat duluan. Beliau itu anaknya Kiai Haji Juhri itu, Ustaz Juhri yang di Cirengas. Suaranya bagus, kalau subuh itu ngimam itu bagus, karena ya sanad Qur'annya sama ya dari Bayi Mahdi Soleh Makmun di situ. Jadi kalau ngimamin pagi itu surah sering terdengar tuh dari musola itu. Ustaz Juhri, beliau sudah tidak ada. Artinya memang kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sempat ya, nikmat umur ini sebenarnya harusnya memang digunakan sebaik mungkin. Dalam arti ya, sebelum penyesalan itu ada di belakang, itu memang benar-benar kita manfaatkan. Apalagi kita sebentar lagi akan bertemu dengan bulan Ramadan. Jika kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka ya harus dimanfaatkan waktu-waktunya. Salah satunya karena bulan Ramadan itu bulan Al-Quran, memang memperbanyak bacaan Al-Quran gitu. Selain daripada amaliyah yang amal soleh yang lainnya, salat malam atau salat sunnah tarawih, ataupun ya zikir-zikir di bulan Ramadan itu luar biasa ya. Sehingga memang kita membaca Al-Quran itu sendiri memang ya sebaiknya ya harus bagus ya. Kalaupun belum bagus ya, minimalnya ya seperti ini, kita belajar dulu ya. Terus belajar Al-Quran ini. Mudah-mudahan kalau kita masih belajar, apa yang kita belum tahu kita baca, kemudian ada salah, ada kekurangan, mudah-mudahan dimaafkan, karena kita dalam rangka belajar gitu. Kayak orang baru mu'allaf ya, baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam itu kan otomatis ya ada bacaan-bacaan yang mungkin belum hafal, terus mungkin panjang pendeknya, makhrajnya, tapi Allah menilai di situ. Mau melaksanakan kewajibannya itu sebagai ya hamba Allah gitu. Dia terus belajar, kemudian dia biasa 5 waktu laksanakan. Jangan sampai diperintahkan sholat sementara ilmu tentang sholatnya tidak paham, tidak ngerti. Terutama ya di situ ada bacaan Al-Quran, karena bacaan Al-Quran itu termasuk rukun di dalam sholat ya. Baca Fatihah itu adalah rukun di dalam sholat. Kalau kita belum sempurna ya, maka kewajiban kita, fardu ainnya itu adalah terus belajar Al-Quran. Sehingga bulan Ramadan ini nanti terasa nikmat ya, ketika kita membaca Al-Qur'annya dengan tajwid, dengan makhraj yang betul, akan mendapatkan lebih semangat lah, lebih nikmat. Memang ada orang itu yang membaca Quran itu kan sulit sekali, berat, dan terdengarnya juga kadang kasihan. Ada itu berapa orang. Nah itu ketika dia terus mau belajar, terus membaca, walaupun berat, dalam satu keterangan hadis itu, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah wa yatata'u bil Quran wa huwa syaqqun falahu ajrani. Ia terbata-bata membaca Al-Quran dan ia sangat berat membaca Quran itu, kayaknya tidak mampu mengucapkan huruf itu, sulit sekali, dan itu mendapatkan 2 pahala ya, 2 ganjaran. Jadi 1 hurufnya itu double ya,
Kalau yang sudah mahir ada kelebihan disandingkan dengan para malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Al-Qur'an ini karena kalamullah, mukjizat Nabi Muhammad sampai kepada kita, ya idealnya kita sebagai seorang muslim tidak akan pernah bosan ya idealnya. Cuman ya namanya godaan dunia ya, yang namanya pengajian memang berat, sangat berat. Kalau tidak dipaksa sangat berat ya. Makanya kalau kita lagi capek, lagi pegel, ya wajar lah. Yang penting jangan selamanya enggak ngaji gitu ya. Lah bosen lah, enggak mau ngaji lagi, itu yang khawatir ya, itu tadi itu. Ya wajar lah kalau sepekan 2 pekan malah gitu ada keperluan, kepentingan acara keluarga ataupun keluar, ya dimaklum lah. Tapi jangan sampai kita meninggalkan pengajian Al-Qur'an. Kenapa? Karena di sini banyak sekali kebaikan-kebaikan. Seandainya pahala itu bisa terlihat dengan kacamata kacamata gaibnya itu bisa disingkap, itu niscaya orang itu akan berebut untuk mendatangi majelis-majelis ilmu seperti itu. Karena kebaikan-kebaikannya sangat banyak. Itu. Bapak yang saya muliakan, saya hormati, kembali lagi. Sebentar lagi kita akan mendapatkan bulan Ramadan. Pasti kita nanti di awal Ramadan itu ataupun mulai dari sekarang nih membuat schedule di bulan Ramadan itu ingin berapa kali khotam, atau ingin berapa kali kita dalam sehari itu ngaji gitu kan. Usahakan memang setiap ba'da salat itu enggak usah banyak-banyak sebenarnya. 1 lembar atau 2 lembar ya. 2 lembar satu waktu itu 2 lembar. 2 lembar itu kalau yang sudah mahir 1 lembar itu cuman semenit setengah. Semenit setengah kalau yang sudah mahir. Berarti kalau 2 lembar itu cuman 3 menit, enggak nyampe 5 menit. Gitu. 1 halaman itu bisa semenit, bisa setengah menit, itu 1 halaman. Kalau yang sudah mahir ya. Kalau yang standar biasa ya sekitar 1 sampai 2 menit 1 halaman itu. Yang ukuran yang 15 baris ya. Kalau 2 lembar berarti kalau 2 menit berarti cuma 4 menit gitu. Atau 5 menit lah 2 lembar itu. Seperti itu. Jadi memang sangat ya, karena ringan ya sudah terbiasa. Tapi kalau yang belum terbiasa bisa jadi 10 menit ya 2 lembar itu. 10 menit tuh 2 lembar, 4 halaman. Maka kita ringan enteng. Nanti habis sholat subuh 2 lembar, sholat duha ya. Sholat duha tuh 2 lembar. Nanti memang harus bahasa Kiai Haji Dede Soekardi itu begini. Ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Maksudnya apa? Kita sempatkan ngaji Quran itu. Kita sempatkan. Apalagi kan suasana Ramadan sangat mendukung ya, mendukung di musola, di masjid, di rumah, istri, anak baca Quran semua. Kitanya kelayang-kelayang malu ya sama anak sama istri gitu kan kalau bulan Ramadan. Jadi mendukung. Jadi diagendakan. Jadi supaya tidak bosan itu ternyata kita itu ngaji itu enggak usah banyak-banyak. Tapi ritmenya itu diukur. Kalau metode TES itu Ustadz siapa tuh di Facebook pernah saya itu ikut pelatihannya. Jadi setiap 2 jam usahakan ngaji 10 menit. Setiap 2 jam seperti ini, jam 6 ngaji 10 menit aja. Entah dapatnya 2 lembar, mau selembar, gimana kemampuan bacanya. Pokoknya 10 menit itu. Setiap 2 jam. Nanti jam 8 10 menit. 9 10 jam 10 10 menit. Jam 12 10 menit supaya enggak bentrok dengan dengan waktu sholat, berarti diatur ya ngajinya. Seperti itu. Jadi enggak bosan itu ternyata. Dan bisa khotam kalau sehari itu taruhlah dipotong tidur ya dari jam 10 sampai kalau Ramadan itu luar biasa itu. Tidurnya kan sebentar Ramadan ya. Tidur jam 10 atau jam 11 itu bangun jam 3 seperti itu. Ada dipotong tuh dengan waktu 12, 1, 2,
3-4 jam dipotong 3 jam dari 24 jam itu, jadi sisa berapa tuh? 20 jam ya, 20 jam. 20 jam itu nanti setiap 2 jamnya 10 menit, berarti 10 ya. 10 dapat berapa lembar itu? Luar biasa. Jadi kita ritmenya banyak. Kalau kita kadang belum terbiasa ngaji lama ngaji, sekalinya nggak ngaji nantinya lama itu nggak ngajinya. Jadi memang benar sih ya kata hadis itu, amal yang disukai Allah, dicintai Allah ternyata bukan banyaknya, walaupun sedikit tapi konsisten dakwahnya itu yang sangat dicintai. Walaupun 2 rakaat tahajud gitu atau sholat duha gitu, tapi terus rutin gitu. Cuman ya itu, makanya istiqomah itu sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Termasuk pengajian seperti ini, setiap pekan walau 4 orang, 5 orang, 10 orang, tapi rutin, itu yang sangat dicintai gitu. Istiqomah ya. Istiqomah itu bahasa ulamanya itu adalah al-istiqomah khairum min al-fikaromah. Jadi istiqomah itu adalah lebih bagus tenimbang 1000 keramat. Dan dengan istiqomah itu akan menimbulkan keramat, bahasanya kemuliaan, mendatangkan kemuliaan itu. Jadi sekali lagi nanti ketika bulan Ramadan maka kita harus sering-sering Quran ini dihatamkan. Supaya apa? Supaya kalau terserang nanti, kalau ada seperti yang sulit berat, nanti di japri aja ke nomor saya ya. Ini Ustaz, ini dibacanya gimana gitu ya. Khawatirnya ketika nemu, pasti kan hatam tuh satu Quran tuh bulan Ramadan tuh insya Allah ya, insya Allah hatam lah gitu. Dan di situ pasti menemukan tuh ayat-ayat yang agak repot dibacanya. Kayak tashil udah saya pernah sampaikan. Tashil itu tulisannya a'jamiyun, tapi cara bacanya itu hamzah yang kedua itu diringankan, a'jamiyu wa arabi. Itu surah Fusilat ayat berapa itu? 44 ya, ayat 44. A'jamiyu wa arabi. Sebenarnya nggak banyak yang pelajaran gharib itu, sekitar 9 pelajaran. Ismam nanti ketemu ya. Kayak la ta'manna, harus begitu mulutnya, harus begitu. Nanti ada bi'sal ismu, tulisannya bi'sal ismu tapi bacanya bi'salismu ya. Pasti nanti menemukan. Makanya usahakan di rumah punya Quran berapa? 5. Usahakan 5-5-nya dipakai untuk dibaca. Saya juga kepikiran Quran banyak amat, harus satu Quran itu harus pernah hatam gitu. Khawatir nanti dipertanyakan nantinya gitu. Kalau sudah beres Quran ini alhamdulillah sudah beres gitu, nanti Quran lagi yang lain beres gitu ganti. Khawatir ditanya, itu Quran ini belum pernah dibaca, di atas ini aja, di atas lemari saja. Kalau nggak dibaca tolong diinfakkan atau dijariahkan ke masjid gitu ya. Kadang di rumah tuh Quran banyak ya, banyak gitu. Usahakan setiap Quran yang ada di rumah itu pernah kita khatamkan. Khawatir Qurannya nanti menanyakan gitu, saya nggak pernah dibaca, itu aja katanya Quran yang itu aja. Iya bener, sampai ini seperti itu. Jadi usahakan, insya Allah lah kalau bulan Ramadan mah ada yang khatam 2 kali, 3 kali, tergantung niatnya ya. Kalau kita niatkan insya Allah, karena waktunya itu memang sangat mendukung untuk kita berlomba-lomba dalam baca Quran. Apalagi yang kalau kita niatkan pengen menghafal gitu, bisa sebenarnya. Bulan Ramadan itu ada semacam karantina gitu ya, karantina sebulan, setengah bulan gitu. Sehingga di bulan Ramadan itu ada peningkatan amal saleh, plus dengan ya memang pahalanya juga berlipat ganda. Itu ininya sekedar motivasi dan nasihat untuk saya dan jamaah sekalian, bahwasanya kita ini setiap hari umur berkurang ya, usia bertambah, umur berkurang ya, atau kebalikannya. Jadi umur berkurang,
usia bertambah. Ya jatah umur kita itu dikurangi setiap hari itu. Seperti kalau umur menambah nih 45, 50, 60 umurnya nambah, tapi jatah usia kita yang ditarget sama Allah seperti 70 berarti otomatis berkurang tuh jatah usianya. Umur mah ya tiap tahun naik ya. Seimbang dengan amal soleh kita. Bagusnya lebih lah gitu. Kalau sama kan nanti timbangannya itu begini kan, nanti setiap orang dihisab ya. Kalau sama itu ya nantinya supaya ringan ke kanan maka ya dicuci dulu katanya, Masya Allah. Kita nggak mau ya seperti itu. Baik, kita lanjutkan dengan tahsin Quran ya. Halaman berapa? Alhamdulillah ya sudah (269). Iya. Wa alqa. Iya, An-Nahl ya, sudah An-Nahl. Sebentar lagi kita masuk. Iya. Luar biasa, mau juz 15 ya. Pertengahan ya, dikit lagi. Kita mulai ya, Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. An-Nahl itu artinya lebah ya, lebah atau tawon. Nanti di sini ada juga ketemu dengan ayat tentang lebah itu menghasilkan madu ya dan menjadi obat. Halaman 269 ayat 15 ya, surah An-Nahl. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa fil ardi
وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات. وقف نيريكو. وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Iya, satu baris ya. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Innahu la yuhibbul mustakbirin.
وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون Ya, kita cukupkan dulu. Kita bahas apa namanya tajwidnya ya. Di sini ada hati-hati nih, ada pelajaran gharib juga di sini. Ayat 26 ya, 3 baris. Kita bahas dari Pak Haji dulu ya, Pak Haji Wawan. Qad makaral ladzina min qablihim. Wenten pinten hukumnya? Benar. Yakin? Kita cek ya. Ada 5 ya, kita cek. Qad qalqalah apa? Sughra. Makaro ada hukum ro di situ. Ro hukum ro dulu. Ro-nya ro tafkhim. Alladzina alnya al samsiyah 3. Zi mad tabi'i namim ikhfa min qab qalqalah sughra. 1 2 3 4 5 6
ada 6 berarti ya. Iya, kelencat sios ya. Iya benar. Jadi qalqalahnya sama ro tafkhim ya. Ada 6. Si AA cek ya. Fa'atahumullahu bunyanahum minal qawa'id. Nah, di situ sampai qalqalah ya. Ada berapa itu A? Ya. Biar paham. Lafaz Allah. Ya dihitung aja dulu ada berapa? Dihitung dulu. Nanti kita iya terserah, dihitung dulu. Ada berapa? Nanti dicek. Ada 10 apa ada 7 gitu. Jadi waktu saya belajar kayak gitu, belajarnya. Nah, oh berarti begitu, suruh nyari contoh. Ada berapa A? 7. Oke, kita bahas ya, ada 7. Fa'atallahu, lafaz Allah dibaca tafkhim 1. Taknya enggak dong. Fa'atallahu, lafaz Allah dibaca tafkhim 1. Bunya namanya apa? Namanya apa? Bunya ad-dunya izhar wajib. Ya betul. 2. Ya mad tabi'i. Nahummi, mim mati ketemu mim, idgham mimi. Minal qamariyah, qawa mad tabi'i. Id qalqalah sughra, berarti ada berapa? 7. Iya, pas ya jawabannya. Ada 7. Iya. Pak Epul, mau banyak mau sedikit? Ya. Fa kharra alaihi musaqqafu. Nah, di situ ada 3. Kita cek ya. Fa kharra, ra-nya dibaca tafkhim bukan fa kharra ya, fa kharra alaihi al samsiyah, betul lagi. Saqqa qalqalah kubra apa sughra? Sughra, betul ya. Ada 3. Wih, udah mantap berarti ini. Udah pas hitungannya. Ya. Pada min fawqihim wa atahum. Iya, ada berapa dulu? Ada berapa? Dihitung dulu. Ada 3, ada 4, ada 5, ada 4. Ya, kita cek ya, ada 4 ya. Min fa, nun sukun bertemu fa, ikhfa. Ikhfa apa namanya? Ikhfa hakiki. Iya, kalau ikhfa syafawi hurufnya mim sukun bertemu ba, ikhfa syafawi. Kalau ini ikhfa hakiki yang 15 ya. Min fauqi 1 ya, min fauqihim wa, mim sukun bertemu wa. Izhar syafawi 2. Wa atahum, wa ata mad tabi'i, berarti ada 3 ya. Nah sekarang Pak Haji, wa atahum udah ya. Al-azabu min haitsu, sampai situ aja. Min haits, nah di waqaf ya, berarti dihitung tuh haits tuh. Ada berapa Pak Haji? Ada 3. Kita cek. Al apa namanya? Qamariyah, betul. Azab mad tabi'i. Min itu apa? Izhar apa ini?
Idhal halqi, betul, halqi. Haits mad layin namanya. Mad layin itu seperti khawf, khair, bait, syai'. Jadi mad layin itu kayak mad adli sukun. Kalau ada iya-nya itu sukun atau waw sukun, sebelumnya itu fathah. Ya atau waw sukun di tengah-tengah ya hurufnya. Sebelumnya fathah, kemudian ada huruf hidup. Huruf hidup itu dibaca waqaf. Jadilah mad layin. Khair, ya. Khair. Kenapa? Iya. Sama mad asli 1, 14. Iya. Itu cabangnya, iya benar di situ ada. Ya, jadi mad asli 1, cabangnya 13. Iya, mad wajib. Sebenarnya yang namanya itu tuh nama aja sebenarnya. Kalau bacanya pas mah nggak tahu juga nggak apa-apa. Karena kan yang wajibnya itu membaca Al-Quran dengan tajwid, hukumnya wajib. Bagaimana kalau kita nggak tahu ini idgham, ini ikhfa, nggak jadi apa-apa, nggak jadi masalah. Cuman yang namanya wajib kifayah itu tadi itu, kalau kitanya paham ngerti, pahalanya lebih gede gitu tuh. Sehingga kita hati-hati. Oh di sini nih mad layin nih bacanya harus 6 harokat. Min haits gitu. Iya betul. Jadi memang idealnya seperti ini belajarnya talaqi gitu. Kalau kita belajar sendiri di tajwid, prakteknya itu yang repot. Jadi memang namanya Quran mah musyafahah antara guru dan murid itu benar itu. Jadi dari kanjeng Nabi itu talaqi dari para sahabat-sahabat ke tabi'in ke tabi'in terus ke salafus saleh, terus para ulama, para habaib terus gitu. Mereka ya kayak kita sebenarnya. Nanti si A ini udah gede gitu, ngajarin lagi talaqi lagi. Ya kalau udah hatam tuh 30 juz, ngajarin lagi begitu. Jadi nggak boleh kita kalau belum bisa itu ngajinya sendiri. Quran harus dengan guru. Makanya kata saya sampaikan, mudah-mudahan umur kita sampai hatam nih, sampai banget terus gitu ya, bisa diamalkan gitu. Karena ya ada sahabat kita yang dipanggil kan, Pak Haji Harun kan kemarin tuh. Iya, kan ngaji di sini pernah kan. Walaupun tidak lama ya. Artinya apa? Sudah ada tuh sahabat kita yang dipanggil, masya Allah kan. Gitu. Mudah-mudahan hatam ini sebelum umur kita dipanggil gitu ya. Hatam dengan hafid itu beda ya? Beda. Kalau khatam itu selesai beres. Kalau hafiz itu dia hafal, menjaga. Jadi Qur'annya pindah ke sini, ke hati. Jadi ibaratnya ke hati, ke mulut, ke telinga, ke mata. Jadi udah nyatu kalau hafal itu. Dan dia mungkin ya, karena ada hafiz juga yang belum mungkin, belum seluruhnya matang ya. Hafal mah pernah gitu ya, pernah hafal 30 juz, tapi yang lancarnya cuma setengah juz. Atau 1 juz amma doang yang lancar, yang lainnya nggak lancar. Ia pernah menghafal, belum mematang. Tapi kalau sudah hafid kayak kayak Ustaz Adi Hidayat tuh ya, beliau itu di matanya itu kelihatan Quran tuh, sebelah kiri, sebelah kanan, di bawah, di atas. Wow, itu sampai nomor suratnya kehafal, ayat sekian. Masya Allah. Saya punya sahabat ya, ngapal Quran, ngapal ayatnya cuma 5 hari. Ngapal Qur'annya cuma 2 bulan. 2 bulan kurang. Ngapal ayat nih, ternyata ngapal ayatnya 55. Jadi dari alif lam mim sampai hum muflihun tuh 5 ayat kan. Nanti dari innal ladzina sampai ke sini 5 ayat ngapal. Itu 5 hari ngapalnya. Jadi pas tengah-tengah tuh ayatnya. Karena memang kelihatan hati, mata, telinga dan mulut itu udah menyatu dengan Quran. Jadi semua yang diucapkan itu Quran semua. Masya Allah. Luar biasa cerdasnya. Sampai cerita ke saya waktu ketemu di Masjid Agung As-Saurah itu, dulu waktu belum ada HP canggih-canggih ya, masih komputer Pentium 1, 2, 3 gitu. Otak saya itu saat masalah kayak Pentium 6 katanya. Kalau dengar bacaan ayat ini tak gitu, langsung lebih cepat daripada
Pentium 6. Cerita ke saya itu, nggak tahu otak saya itu kayak Pentium 6 kata. Itu kan dulu kan Pentium 1, 2, 3 ya. Saking cerdas ya teman saya itu. Dipanggilnya Syekh Shogir. Dia sudah juara MTQ internasional ya. Jadi yang suka ini kalau di YouTube itu dengan Ustadz Bakhtiar Nasir. Nama itu Haji Deden Mahyarudin itu, teman saya itu. Waktu pesantrennya bareng di Kiai Mukhtar Fatawi, beliau memang hebat ya, hafal Quran cepat, ahli tafsir juga, dibikin tafsir bahasa Arab untuk MTQ itu. Jadi kalau di soal nih ayat ini ketemu, ya kayak Ustaz Adi Hidayat gitu, tek, lihat, tek dibaca, hebat, masya Allah ya. Pengen kayak gitu tuh ya anak kita ya, atau kita gitu ya. Gitu. Jadi Qur'annya pindah ke sini, ke dada, ke otak, ke mata, ke telinga gitu. Udah itu menyatu dengan Al-Quran. Disebutnya kalau zaman Rasulullah itu Al-Quran berjalan. Jadi kalau udah jadi Al-Quran berjalan, ya itu mah Quran jalan-jalan gitu ya. Quran semua itu isinya, masya Allah ya. Dan beliau ngafal hadis kutubus sittah ya. Imam hadis yang 6 itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Imam Tirmidzi kan gede segini nih, dipongkok sama dia, dihafal. Tafsir bahasa Inggris dihafal, bahasa Jepang dihafal. Saya salut sama beliau itu. Beliau itu memang luar biasa. Gitu Pak Haji ya. Jadi memang sekali lagi kalau khotam itu artinya kita menghatamkan satu Quran beres dengan guru. Kalaupun kita ngaji bulan Ramadan, tadi saya sampaikan ya di awal, kita targetkan di Ramadan ini pengen berapa kali khotam gitu ya. Apakah sekali? Kalau sekali berarti sehari 1 juz. Caranya dicicil, setiap 5 waktu sewaktu 2 lembar, berarti 5 waktu 1 juz. Kalau pengen seperti 2 kali khotam, berarti 1 waktunya 4 lembar gitu kan. Kalau pengen 3 kali khotam, berarti 1 waktunya 6 lembar. Kalau pengen 4 kali khotam, berarti 1 waktunya 8 lembar. 1 waktu kan 5 waktu ya. Kalau pengen 5 kali 1 waktunya, berarti 1 juz, 10 lembar gitu, 1 juz. Kalau pengen 5 kali, nanti ketemu tuh di angka 30, luar biasa. Supaya kita terbiasa ya. Karena nanti kalau belum terbiasa, nanti surat pertengahan ini agak repot Pak Haji. Nanti ketemu surah Al-Isra nih, mulai lumayan dibacanya Al-Isra, terus setelah Al-Isra surah Kahfi, surah Toha, surah Maryam, itu agak ekol dibacanya, mulak-malik. Jadi berat gitu tuh. Tapi kalau sudah terbiasa, sering lihat gitu ya, terbiasa matanya. Sedikit lagi Pak Is ya. La yash'urun. Wenten pinten niku? Pak Is, ada berapa hukumnya? 2, 3. 2, kita cek ya. La mad tabi'i, yash'uruna, yash'urun. Mad apa? Mad arid lisukun. Tapi di situ ada hukum ro. Hukum ro-nya dibaca tafkhim. Berarti 3 hukum. Walaupun 2 kalimat, tapi di situ hukumnya karena waqaf ya. Jadi 3 hukum. Kalau diwasal baru 2 hukum. 3 hukum tetap jadi mad tabi'i ya. Gitu. Jadi enak sebenarnya Quran itu kalau sudah bisa dinikmati ya baca Quran itu. Kita coba satu-satu ya. Dari mana? Dari Pak Haji. Ya Pak Haji dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yaumal qiyamati yukhzihim wa yaqulu
Awas hati-hati. Yuhzi pakai za itu, bukan yukhri. Yuhzi. Iya. Summa yawmal qiyamati yukhzihim wa yaqulu aina syuraka. Nah, kalau waqaf karena di situ ada iya, syurakai, dua harokat. Iyanya jadi mad tabi'i. Kecuali nggak ada iyanya. Summa yawmal qiyamati yukhzihim wa yaqulu aina syurakai. Aina syurakai alladzina kuntum tusyaqquna fihim. Iya. Qala alladzina utul ilma khizyal yawm kalau mau waqaf. Qala alladzina utul ilma innal khizyal yawma wassu'. Iya, boleh. Dari mana tuh? Dari innal khizyal yawma wassu'a 'alal kafirin. Iya, kho-nya sedikit lagi Pak Haji. Innal khizyal yawma wassu'. Innal khizyal Iya. Innal khizyal yawma wassu'a 'alal kafirin. Iya, cukup. Ganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Awas hati-hati ketika mad wajib jangan diseret ya. Malai, jadi i-nya enggak jelas, harus jelas ya. Malaikatu, jadi i-nya itu enggak boleh diseret. Kalau diseret itu nantinya enggak jelas i-nya. Malaika. Jadi itu diseret namanya, narik langsung. Jadi harus jelas. Malaikatu zalimi anfusihim. Ulang. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Iya. Fa'alqawus salama ma kunna na'malu min su'. Awas, kurang gunahnya sama ikhfa-nya kurang. Kunna na'malu min su'. Ulangi. Fa'alqawus salama ma. Fa'alqawus salama ma kunna na'malu min su'. Gunahkan dulu maknya kepanjangan, jadinya gunahnya kurang. Makun, jadi gunah itu lebih lama daripada mad tabi'i ya, hitungannya 3 ketukan. Makunna na'malu min su'. Fa'alqawus salama ma kunna na'malu min su'. Iya, terus. Bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Iya. Sekali lagi bagus, hati-hati ketika ketemu huruf alif ya, huruf tubuh hamzah,
jangan diseretnya. Balai gitu kan, itu diseret. Di sekolah juga kadang-kadang seperti itu anak-anak gitu ya. Jadi harus jelas i-nya. Bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Sekali lagi. Bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Waduh, dari bima Kuntum ta'malun. ya cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها Iya. فلبئس مثوى المتكبرين. Iya. Walnya jangan ditahan, maswal langsung. Fala bi'sa maswal mutakabbirin. Fala bi'sa maswal mutakabbirin. Iya. Terus apa cukup? Terus satu lagi. Ya. Wa qila lillazina Lanya pendek. Lillazina taqaw madza anzala rabbukum. Iya. Lillazi itu sama dengan maza di ujung lidah ya. Jangan lillazi ya. Lillazi jangan. Lillazi ujung lidah sama dengan maza bagus tadi. Lillazina taqaw Maza. anzala rabbukum. Sekali lagi sempurnakan. Wa qila lillazina taqaw madza anzala rabbukum. Wa qila lillazina taqaw madza anzala rabbukum. Iya, terus. Qalu khaira. Iya, terus. Lillazina ahsanu fi hadhihi. Langsung zihid dunya. Ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Wala darul akhirati khair. Wala ni'ma darul muttaqin. wala ni'ma darul muttaqin. Wala ni'ma darul muttaqin. Ya, maknya pendek sekali lagi. Wala ni'ma da langsung. Wala ni'ma darul muttaqin. Bagus. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma Yasha'un. Dari fiha itu apa namanya satu kalimat ya. Yasha'un. Waqaf di situ. Sekali lagi. lahum fiha ma yasa'un
kadzalika yajzillahul muttaqin. Iya, qalqalahnya sedikit lagi. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Satu lagi. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaqulun, atau tayyibin boleh waqaf di situ walaupun waqaf la ya nanti dari tayyibina. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna. Tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yanzuruna illa an ta'tiyakum. Boleh. An ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. An ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Iya, ianya pendek. Aw ya'tiya amru rabbik, pendek semua. Aw ya'tiya amru rabbik. Kadzalika fa'ala alladzina min qablihim. Terus. Wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum. Iya, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Iya, dari kanu coba. Kanu anfusahum yadhlimun. Kanya panjang. Kanu anfusahum yadhlimun. Iya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasawbahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Zi'un. Iya, mancus ininya mulutnya. Nah, itu kena tuh. Iya. Sekali lagi. Wa asabahum sayyi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Iya. Ya, cukup. Jadi mulut kita itu ketika bergerak ya, mulut kita itu sangat membantu
untuk membaguskan makhraj ternyata. Kalau mulut kitanya diam saja ya tidak bergerak, cenderung memang ke kurang ngebantu ke fathah, kasroh, dhammah ya, terutama dhammah sama kasroh ya. Kasroh itu kan i ya, i itu nyengir atau ditarik ke belakang, i jangan sampai rubah e. Karena kalau rubah khawatir jadi imalah. Sedangkan imalah itu di Al-Quran itu kalau qiraat Asim itu cuma ada satu aja. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbila ghafurur rahim. Di situ tulisannya majroha, tapi dibacanya majreha, namanya imalah. Kalau kasrohnya bukan i, cenderung ke khawatirnya imalah semua. Nanti repot. Bismillah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang lucu mad lain itu dibacanya Allahumma hdini fiman atau Allahumma hdina fiman hadait gitu ya. Bukan hadain. Yang lucu itu fima aqtoet gitu. Duh, saya kerok ya. Jadi memang ya tadi itu talakinya itu belum sempurna mungkin ya. Tadi memaklumilah gitu ya, seperti itu. Tapi kalau belajar begini maka artinya ada informasi tuh ketika i itu tidak boleh terdengarnya. Fima a'toit itu. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Lait kan beda. Jadi imalah semua itu. Makanya yang riskan itu antara i sama u. Kalau fathah sama fathah ya, fathah mah masih mending lah gitu, batasa sampai iya gitu aman. Tapi ketika i sama u itu berubahnya itu kalau enggak kalau kasrah itu ya kan kalau u itu ke o cenderungnya. U jadi o. Li ulil li olel jadinya o, li olel jadi enggak ke u. Makanya dibantu dengan gerak mulut u. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Jadi pas u-nya itu. Kenapa guru ngaji itu ketika mendengarkan si murid itu ketika itu harus dibetulkan, khawatir nantinya kalau nggak dibetulin atau u tidak dibetulin jadi o tidak dibetulin, nantinya keterusan begitu aja konsisten. Kalau gurunya tidak membetulkan nantinya ya begitu aja pengennya gitu. Li ulil jadi li olel termasuk kalimat kita takbir ya Allah tuh. Kalau tidak dibetulin nanti takbirnya tetap pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai emang enak iya. Sementara lafaz fathah itu pakai a ya, hamzah fathah itu pakai a. Allahu Akbar termasuk sami'allah, jangan sami'o. Ya, perhatikan imam-imam kita ya. Ya sebenarnya ketika adabnya itu ketika mau menasihati memang dia harus di atas beliau ya. Jangan sampai kita di bawah. Kadang kan ada ada naluri yang ada adab lah gitu kan. Istilahnya ngobrol bareng gitu kan. Kalau ngaji kayak gini kan enak sebenarnya. Kita sama-sama terbuka ya kalau ngaji itu. Lebih enak lah gitu. Tapi ketika enggak ngaji kemudian nasihati lah sira bikin ngaji anu wis bener-bener juga mohon doang, hati-hati risinya begitu, khawatirnya jadi fitnah seperti itu. Kita tidak menginginkan seperti itu. Jadi sama-sama belajar lah gitu. Ketika sami'allah jangan sami'o. Fathah ain itu pakai a. Sami'allahu liman hamidah gitu. Yang enak memang jadi makmum ya, jadi imam kan memang didengar tuh
sampai belakang gitu. Apalagi imam Jumat ya. Imam Jumat itu kan dari mana-mana. Kadang suka jadi kritikan kan di masyarakat itu. Di sana imamnya kurang, di sana kayak gitu. Memang kenapa kalau Jumat itu benar-benar di ini ya dari yang sudah inilah gitu. Karena itu khawatir lah gitu. Seperti itu. Jadi baguslah namanya DKM itu mengatur, memanage ini imamnya ini, yang khutbah ini, yang seperti itulah gitu supaya bagus. Gitu, Pak Haji. Ada pertanyaan terkait apa namanya makhraj ataupun tajwid ya? Kalau belajar tajwid itu sebenarnya tadi itu yang hijau itu ya, tinggal dibaca sebenarnya, tinggal dibaca, dihafalkan. Cuman prakteknya ini memang harus benar ada gurunya. Kalau membiasakan dengan apa namanya dengan guru seperti ini, ketika ada salah kayak tadi langsung gitu kan enak kitanya, jangan ragu-ragu ya. Insya Allah ya kita sama-sama belajar membaguskan bacaan Quran itu ya fardu ain ya, fardu ain wajib. Nah di ayat berapa nih? 50 tuh, surat An-Nahl ayat 50 dibuka. Ketemu pelajaran gharib juga nih. Di situ ada apa tuh? Ayat apa itu? Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Allahu Akbar, sujud tilawah. Sementara ini ayat seperti ini dalam Al-Quran ada 15. Salah satunya di surah An-Nahl ayat 50. Nah ini sunnah ini ya. Kalau kita tidak sempat sujud maka baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gitu ada aturannya. Ada aturannya. Termasuk di surah Yasin ya. Surah Yasin ada pelajaran gharib apa? Surah Yasin sakta. Betul sekali. Kadang lupa tuh pas ngeriung segala tuh ya. Dibablas bae orang iki orang gue sakta maning. Iya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Itu kadang kalau nggak paham itu yang itu bablas aja udah. Padahal aturannya sakta. Ya kalau nggak dipakai ya salah bacanya gitu. Kalau imam baca surah Kahfi, imam Jumat surah Kahfi seperti. Nah di situ ada pelajaran sakta juga. Sakta itu ada 4. Salah satunya surah Yasin, surah Kahfi. Surah Kahfi itu ayat pertama nyambung kepada ayat yang kedua. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Dulu saya di belajar itu pakai 2 ketukan, 'iwaja qayyima gitu. Ada 4. Nah, kalau sajadah ini ada 15. Pasti ketemu semua kalau beres 30 juz. Ini baru yang keberapa ini ya? Yang sajadah ini. Nanti di surat sajadah ini juga ada ya. Ketemu ayat gharib situ. Surah An-Nahl ayat 50. Dan sebenarnya di sini di belakang ini juga biasanya ada pelajaran gharibnya. Kalau nggak ada ya berarti nyari ke apa namanya? Ke tajwid ya. Nah ini kalau di Quran saya ada nih tuh. Di belakangnya ayat sajadah ada 15 tuh. Tinggal dihafal. Jadi surah Al-A'raf yang pertama surah Al-A'raf ayat 206. Kemudian surah Ar-Ra'd ayat 15, surah An-Nahl ayat 50 tadi ketemu ya. Kemudian surah Al-Isra juga ada, Masya Allah, ayat 109. Surat Maryam ada ayat 58. Nanti saya fotoin ya ke apa namanya, tak share ke grup.
Kita cukupkan ya sampai ayat 34 insyaallah. Pekan depan mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Kita masuk ke halaman 271 ayat 25 surah An-Nahl ya. Nanti besok itu pekan depan itu keserang ayat sejadah ya, nyerang ayat sejadah. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya mujibas sa'ilin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا الله لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar mutlak dari Allah semata, yang salah dari lisan pribadi saya. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.